posisi geser lagi ke arah tempat kali ya. Boleh. Yo, what's up people? Kembali lagi bareng saya Prayoga Nyoman. Siapa yang sangka konten foto vlog saya di YouTube Prayoga Nyoman ini menghantarkan saya pada kerjasama dengan sebuah band indie. Ya, jadi itu tidak terpikirkan sama sekali bahwa foto vlog saya yang sekedar buat apa ya, dokumentasi for fun gitu ya, kemudian dilihat oleh seorang personil band indie, dan kemudian dia reach out ke saya dan menawarkan untuk kolaborasi gitu dalam produksi artwork fotografi mereka. Di video kali ini saya mau ceritain tentang bagaimana saya kemudian akhirnya meet up dengan mereka dan jadi artwork fotografer buat album kedua si band indie ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita simak videonya. Let's check it out. Ya, singkat cerita, foto vlog saya yang di Blok M, jadi foto vlog pertama saya masih pakai hashtag bersegi pandang waktu itu ya, dilihat sama salah satu personil band indie ini. Band ini bernama Flowtentic. Jujur saya memang belum pernah mendengar Flowtentic sebelumnya karena memang saya tidak terlalu aktif mengeksplor permusikan khususnya Indonesia lokal gitu ya, yang terkini gitu, karena playlist saya itu mentok di musik-musik tahun 2000-an, 2010-an gitu ya, sampai mungkin ya saya tuh tetap ngikutin sih musik gitu ya, yang kekinian gitu, cuma memang tidak aktif mengeksplor skena indie lokal gitu. Jadi ada salah satu personilnya namanya Mas Ale gitu, shout out to Mas Ale, yang kebetulan kayak video saya tuh muncul di feed-nya dia, feed YouTube-nya dia, dan dia bilang dia tertarik dengan hasil foto saya dan pengen saya menjadi fotografer, artwork fotografer untuk album kedua mereka yang akan rilis di bulan Mei ini gitu. Saya kaget dong, karena saya memang up to this point I never claim myself as a professional photographer gitu, meskipun saya memang hobi motret dan beberapa kali juga mengerjakan commission fotografi gitu ya, untuk couple, untuk brand gitu, tapi tidak pernah mengklaim sampai saat ini sebagai professional photographer. But anyway, saya tidak pernah juga memotret band gitu untuk artwork. Jadi saya cukup hold on, kayak tunggu dulu, apakah saya sanggup gitu untuk memenuhi ekspektasi calon klien saya gitu dari sebuah band. Jadi reaksi saya waktu itu adalah saya tertarik sekali karena itu bakal jadi experience tersendiri buat saya. Tapi yang kedua, saya langsung heads up di awal bahwa saya bukan professional photographer, jadi saya takut mengecewakan lah istilahnya. Kami sama-sama menyamakan ekspektasi dulu gitu. Sekali lagi, karena saya tidak punya portofolio untuk motret sebuah band, sebuah artwork, jadi saya istilahnya kayak apa yang bisa saya hasilkan adalah apa yang Anda lihat di profile Instagram saya atau di YouTube Prayoga Nyoman ini gitu. Jadi, are you okay with that gitu? Kalau memang oke dan berkenan, I'm all for it gitu. Jadi aku juga mau gitu. Akhirnya sepakatlah kami untuk meet up dan langsung photoshoot gitu ya di bulan April itu, dengan mood board yang dikasih ke saya untuk saya pelajari dulu. Saya dikasih duluan nih preview albumnya untuk dapetin moodnya gitu ya, supaya bisa nyambung sama visualisasi artworknya. Jadi pertama saya dengerin musik yang memang langsung ketangkap adalah, oh ini band rock gitu ya, rock dan
untuk ukuran band indie zaman sekarang ya, saya nggak bisa compare dengan band indie zaman dulu gitu, karena produksi indie zaman sekarang tuh jauh lebih keren gitu. Itu udah clean banget dan enak, dan yang jadi unik dari mereka adalah lirik-lirik lagunya itu sangat berbau kritik sosial gitu. Jadi kalau kalian penasaran sama si Flowtantic ini, coba dengerin di Spotify, YouTube Music gitu ya. Dan ini Instagram page mereka. Ya, kelihatan nggak? Flowtantic ini. Fokus. Cari aja Flowtantic, FLOWTHENTIC. Dan nama saya juga udah muncul nih di salah satu postingan mereka sebagai artwork photographer. Kelihatan nggak? Nanti aku kasih screenshotnya. Tapi intinya itu, jadi saya akhirnya memotret mereka, Mas Ale, terus Mas Fai, Mas Fritz, sama Mas JD. Saya tuh baru sekali ketemu mereka, jadi moga-moga mereka berkenan. Yang jadi highlight bagi saya waktu itu adalah, mungkin udah lama saya nggak motret untuk klien gitu ya. Saya request, boleh nggak pemanasan dulu, saya mau ambil beberapa gambar personil, dan dalam hati saya siapa tahu juga bisa kepake gitu. Nah, waktu ambil gambar pemanasan tersebut, saya tunjukin, dan pertanyaan yang saya ingat itu adalah, kalau kayak gini pakai nggak? Kayak gini oke nggak? Kepake nggak? Lagi-lagi kepake nggak gitu? Wah, kepake Mas gitu. Nah, itu reaksi yang saya cukup lega gitu ya, karena oh ternyata bisa nih gitu untuk digunakan lah si foto-foto tersebut. Jadi ya udah, kita lanjut. Saya udah lama banget nggak ngedirect orang gitu, tapi saya rasa saya masih punya sense itu. Jadi ya pertama kali ketemu di sana langsung cair, langsung kita ngobrol-ngobrol dulu lah, habis itu langsung photoshoot. Karena ngejar waktu juga. Yang saya pelajari dari sesi ini adalah memotret band, konsep band untuk artwork. Kita ambil foto individunya, jadi untuk masing-masing personil, close up shot, habis itu pokoknya individual shot diambil, plus yang pasti group shot gitu. Jadi itu yang jadi fokus saya. Waktu itu nggak kepikiran untuk bikin apa ya, misalnya dua orang itu tuh nggak kepikiran saya itu. Tapi emang requestnya adalah untuk individual shot dan group shot. Terus sempat ada ide gimana kalau misalnya di satu lokasi pertama itu belum puas, bisa kita tambah lokasi lain. Waktu preview dari hasil spot pertama itu sebenarnya sudah cukup oke gitu, tapi saya sendiri juga kayaknya kita masih punya waktu nih gitu. Ya udah, yuk break makan siang dulu waktu itu. Waktu mau makan siang, si Mas Ale ini menawarkan satu lokasi nggak jauh dari situ. Kita jalan kaki. Nah, pas nyampe tempatnya itu lumayan mewah karena tempat makannya nih lumayan apa ya, punya konsep vintage, antik gitu ya, dengan banyak properti yang cukup unik gitu. Dan ngelihat harga menunya itu kayak nasi goreng aja bisa 90 ribuan gitu in this economy. Jadi sangat berterima kasih karena ditraktir di tempat makan yang mahal dan enak. It's an experience lah. But anyway, jadi aku menawarkan waktu itu, kenapa nggak kita sekalian aja ambil foto di sini gitu. Sayang udah bayar mahal terus nggak memanfaatkan lokasi ya. Akhirnya salah satu manajernya, saya lupa lagi namanya, pokoknya salah satu dari tim nanya nih ke si restoran, boleh nggak untuk ambil gambar di situ, dan ternyata boleh. Jadi istilahnya ya, kita bayar makan seperti bayar charge lah gitu ya untuk photoshoot di sana. Ya intinya kemudian kami memanfaatkan si lokasi ini, restoran punyanya Pos Indonesia yang mahal itu. Jadi kami memanfaatkan sebaik-baiknya lokasi tersebut, ambil beberapa gambar, individual shot, group shot lagi, dan saya cukup puas banget malah
di lokasi tersebut karena memang banyak sekali properti interior yang sangat mendukung mengangkat atau mengelevate kekuatan si Floatantic ini, karena band rock tapi kami nggak mau ngasih kesan yang kayak dirty gitu ya, jadi yang raw rock tapi tetap clean dan elegan. Saya cukup puas sih dengan hasilnya ya, karena personilnya semua, Mas Fai, Mas JD, Mas Ale, Mas Rit, semua tuh enak banget untuk diarahin. Mereka band rock tapi luas banget gitu dan enak buat diajak ngobrol. Jadi saya sebagai pengarah dan sebagai fotografer tuh enak buat ngedirect mereka. Mereka juga nggak kaku. Jadi semoga sih teman-teman Floatantic ini puas dengan hasilnya, karena ya saya sendiri pribadi sangat seneng akhirnya punya portofolio band yang out of nowhere gitu ya, tiba-tiba motretin band indie gitu ya. But ya banyak foto favorit saya yang saya dapatkan dari photoshoot ini, dan semoga Mas Fai, Mas JD, Mas Ale, Mas Fritz puas dengan hasilnya. Dan saya seneng banget waktu foto-foto itu naik ke Instagram page mereka untuk promosi album kedua mereka yang judulnya konsumsi publik, komunikasi publik lagi. Jadi teman-teman jangan lupa dengerin album barunya Floatantic, Konsumsi Publik. Cek juga channel mereka, Instagram mereka di @floatantic. Oh ya, saya juga mau shout out untuk Rifki Atanabil, teman saya, teman fotografer saya yang udah nemenin saya motretin Floatantic. Jadi emang waktu pertama kali ada tawaran untuk motret si band ini, saya langsung konsultasi sama Rifki. Saya nanya, what should I do gitu, ambil nggak nih kerjaan ini? Tapi akhirnya saya minta dia nemenin saya, karena dia kan yang emang lebih profesional ya, karena fotografer memang pekerjaan dia gitu. Jadi saya sangat appreciate udah ditemenin dan dibantuin, jadi saya nggak kagok-kagok amat. It's also very fun. Jadi si Rifki juga jadi masuk di credits ya, sebagai artwork fotografer juga bareng saya. Oke, thank you Rifki. Next time kita motret lagi bareng-bareng ya. Semoga sharing pengalaman ini bermanfaat bagi kalian. Siapa tahu juga teman-teman ada yang tiba-tiba nih diajakin untuk jadi artwork fotografer sebuah band atau musisi atau apapun itu. Sebenarnya itu dulu video kali ini. Semoga kalian suka. Tulis juga di kolom komentar kalau ada foto favorit kalian dari hasil photoshoot kali ini. Oke, saya Prayoga Nyoman. Stay safe and healthy everyone. See you when I see you. Ciao.